Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Tak terasa kita sudah di bulan Maret, hari kedua di tahun 2021. Hari ini hari Selasa. Seperti biasa kita akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan hari ini di Gereja Toraja, Kejadian 22. Kita akan membacanya setelah kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih karunia, segala berkat, segala kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati di seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami masing-masing, baik hamba-Mu maupun semua orang yang mendengarkan firman Tuhan di mana saja. Jangan tinggalkan kami, berbicaralah, sebab kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan.
Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini yang saya kira sudah sering kita dengarkan tentang Ishak akan dikorbankan, saya memberi judul renungan iman dan penderitaan. Iman dan penderitaan karena kita sekarang di Minggu Prapaskah yang kedua, kita menghayati, mengingat kembali penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Lalu ia bangkit kembali membawa sukacita kepada dunia, dan karena itu masa-masa sekarang tidak lagi digunakan istilah Minggu Sengsara, tetapi Minggu Prapaskah. Bapak Ibu Saudara-saudara, iman dan penderitaan adalah satu paket. Walaupun penderitaan tidak selalu dan tidak selama-lamanya. Penderitaan kadang-kadang saja. Tapi penderitaan kadang-kadang ada untuk menguji iman kita. Penderitaan kadang-kadang ada untuk menguji iman kita atau menjadi batu ujian supaya iman kita bertumbuh, terus melekat kepada Tuhan. Di sini Abraham, orang yang sangat beriman kepada Tuhan, 25 tahun ia menanti kelahiran Ishak, anak yang Tuhan janjikan. Tuhan mulai menjanjikan di usia 75 tahun, dan Ishak lahir ketika Abraham sudah berusia 100 tahun. Jadi 25 tahun ia menanti kelahiran Ishak dari istrinya yang sah, yaitu Sarai. Makanya 2 kali dalam bacaan kita disebut anaknya yang tunggal, karena dari istri yang sah yaitu Sarai, Ishak lahir. Sebelumnya 14 tahun yang lalu Ismail sudah ada, tapi dia lagi lahir dari seorang Hagar, hamba Sarah, bukan istri sah. Nah, ketika Tuhan menguji Abraham untuk mempersembahkan anaknya, iman Abraham tidak kendor untuk siap menderita kehilangan anak satu-satunya. Ia siap menderita kehilangan anak satu-satunya. Itu terjadi karena ia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberikan Ishak di usianya yang sudah sangat tua bersama istrinya Sarai, demikianlah baginya tidak ada yang mustahil. Makanya ketika Ishak bertanya di mana anak domba, dia mengatakan Tuhan akan menyediakan. Jadi tindakan Abraham untuk mempersembahkan Ishak itu bagian dari iman yang luar biasa. Iman dan tindakan, iman dan perbuatan. Perbuatan muncul dari iman. Jadi tindakan Abraham itu muncul dari iman. Makanya sangat lumrah kalau dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman Abraham nampak dalam perbuatan. Dan menarik Bapak Ibu Saudara bahwa Ishak juga bukan lagi anak yang kecil. Ketika bujangnya disuruh pulang oleh Abraham, kayu yang dibawa sebelumnya oleh bujangnya itu sekarang dipikulkan kepada bahunya Ishak.
Itu berarti Ishak sudah cukup kuat. Makanya gambaran orang Yahudi tentang usia Ishak adalah 30 tahun. Berarti ayahnya Abraham sudah usia 130 tahun. Jadi Ishak bisa berontak kapan saja. Ishak sudah sangat kuat. Sementara Abraham lemah. Tapi Ishak tidak berontak. Itu juga berarti ia adalah orang yang beriman. Ia tidak melawan. Ia siap sedia. Ada anak tunggal yang percaya. Tapi kemudian kita sudah tahu ceritanya dalam bacaan kita juga tadi. Ketika malaikat Tuhan berseru, jangan kau sembelih anak itu, dan Abraham menoleh dan ternyata ada anak domba. Domba yang terikat tanduknya. Dan ini Bapak Ibu Saudara-saudara menarik sekali bahwa ternyata domba yang terikat tanduknya yang jadi dikorbankan oleh Abraham itu juga menunjuk kepada domba yang sesungguhnya, anak domba yang sejati, yang juga diikat dengan tali duri dan jadi dikorbankan di kayu salib. Di gunung yang sama menurut ahli, di gunung yang sama, Gunung Moria sama dengan Gunung Golgota. Kalau dulu anak tunggal Abraham tidak jadi dikorbankan tapi diganti dengan anak domba, kini dalam diri Yesus, anak tunggal Allah, jadi dikorbankan. Kepalanya diikat dengan duri, mahkota duri. Dialah domba, dialah anak domba, persembahan yang menggantikan kita seluruh manusia, yang menebus dosa kita seluruh manusia. Anak tunggal Allah yang dikasihinya, dikorbankannya, agar kita manusia tidak dibinasakannya. Itu kasih Tuhan yang luar biasa. Dan anak tunggal Allah di sini jangan disalah mengerti. Tidak semua anak lahir seperti yang kita bayangkan, harus dari persetubuhan laki-laki dan perempuan. Dikatakan anak tunggal Allah karena Kristus adalah firman Allah keluar dari diri Allah. Makanya dia disebut anak Allah. Anak kunci tidak pernah bersetubuh dengan kunci, kunci tidak bersetubuh dengan kunci lalu lahirlah anak kunci. Juga anak tangga tidak bersetubuh dengan tangga sehingga lahirlah anak tangga, tidak. Makanya anak Allah tidak mesti dipahami sebagai persetubuhan antara Allah dan Maria, tidak. Anak tunggal Allah dikorbankan agar kita manusia berdosa diselamatkan. Karena itu percayalah, Tuhan sungguh mengasihi kita, Allah sungguh mengasihi kita sehingga anaknya yang tunggal dikorbankan agar kita tidak binasa. Karena itu, kalaupun kita menderita di dunia ini, itu bagian dari iman kita. Jalani, pikullah salib kita, sangkallah diri dan ikutlah Yesus. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita menghadapi penderitaan apapun bentuknya sebagai bagian dari iman kita yang diuji. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu, firman-Mu yang boleh kami dengarkan, renungkan. Kiranya pengorbanan Kristus yang minggu-minggu ini kami rayakan, kami peringati di minggu-minggu Prapaskah, menyadarkan kami bahwa penderitaan pun akan kami pikul, salib pun akan kami pikul, menyangkal diri pun akan kami lakukan. Sebagai konsekuensi dari iman kami kepada Kristus. Kami berdoa untuk pemerintah kami diberi hikmat kekuatan memerintah dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat rakyat Indonesia mendukung vaksinasi program pemerintah sebagai bagian dari perjuangan melawan COVID. Berkati orang miskin, orang menderita di berbagai belahan dunia, kasihani. Ajar kami mengasihi sesama kami. Dan tolong kami satu persatu, pulihkan mereka yang sakit, hiburkan yang berduka. Segala doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.